Baik, selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Yudi Sausa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah sosioantropologi, di mana saya akan membahas jurnal terkait pengaruh nilai norma dan adat istiadat terhadap status gizi. Khususnya adalah kasus berpantang makan wanita hamil suku Dayak. Oke, beberapa poin pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kita akan mengetahui apa itu nilai, norma, dan adat istiadat dan status gizi. Lalu korelasi dengan status gizi apa, berpantang sebagai nilai adat istiadat, dampak langsung dan pengaruh, serta kesimpulan. Tahukah kamu, Indonesia terdiri lebih dari 1.300 suku bangsa yang terbagi di seluruh Nusantara dengan bahasa, budaya, adat, dan aturan adat yang berbeda. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia kaya akan budaya dan kultur. Namun, semakin kaya budaya, tentu saja akan membuat semakin banyak perbedaan, baik secara kultur, adat, hingga norma di setiap masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu kita akan mempelajari apa itu nilai, norma, dan adat istiadat, serta apa itu nanti hubungannya dengan status gizi. Yang pertama adalah nilai dan norma. Norma adalah pedoman-pedoman yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok masyarakat di mana bersifat mengikat dalam masyarakat. Lalu ada adat istiadat adalah sesuatu yang dipercaya kelompok masyarakat sebagai hasil dari turun-temurun oleh nenek moyang yang bersifat juga melekat pada budaya. Jadi perbedaan yang kedua ini adalah nilai norma itu terikat kepada masyarakat, sedangkan adat istiadat itu terikat kepada budaya. Lalu kita akan mempelajari pengaruh nilai norma dan adat istiadat. Besarnya pengaruh nilai norma dan adat istiadat pada masyarakat dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti sikap, kebiasaan perilaku, dan pola makan. Nah, pada poin terakhir inilah yang akan kita tekankan bagaimana nilai norma dan adat istiadat kok bisa mempengaruhi pola makan suatu masyarakat atau individu. Nah, lalu sebelum itu kita akan mempelajari apa itu status gizi. Tentu saja kita tahu ya apa itu status gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi pada individu yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan individu yang dipengaruhi oleh asupan gizi dan penggunaan zat gizi. Seperti itu. Lalu juga terdapat korelasi antara ini, nilai norma dan adat istiadat terhadap status gizi. Korelasi atau hubungan kedua poin di atas adalah nilai norma dan adat istiadat memengaruhi pola makan individu atau masyarakat sehingga status gizi bersangkutan dapat berpengaruh pada kondisi tertentu. Jadi mereka ini saling berkaitan, saling merantai, ya seperti itu. Nah, jurnal yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah perilaku berpantang makan pada ibu hamil suku Dayak di Kabupaten Sintang. Dari judul jurnal yang kita akan bahas ini, tentu saja ini akan sangat berpengaruh kepada status gizi ibu hamil, di mana tentu saja kita tahu pada masa kehamilan, nutrisi dan asupan yang dibutuhkan itu harus ditingkatkan, karena tidak hanya sang anak, maksud saya tidak hanya sang ibu, tapi sang anak janin juga itu butuh nutrisi yang lebih. Nah, namun tentu saja di sini ada permasalahannya ya, ada poin kontranya di mana ada perilaku berpantang ketika hamil. Tentu saja itu akan berpengaruh sekali, bukan? Oleh karena itu inilah yang akan kita bahas. Pembahasan yang pertama, gizi seimbang sangat penting dan dibutuhkan bagi ibu hamil karena di sepanjang kehamilan kebutuhan akan zat gizi terus mengalami peningkatan yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Pembahasan yang keduanya, kekurangan akan zat gizi selama masa hamil tidak hanya berdampak pada masa kehamilan saja, seperti anemia dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Namun,
juga berdampak pada masa persalinan dan nifas, serta pada masa janin dan bayi. Jadi kedepannya juga akan berpengaruh, terutama 1000 hari HPK ya, 1000 HPK hari pertama kehidupan. Nah, lalu adat dan budaya. Setiap daerah memiliki pola makan tertentu terkhusus pada ibu hamil yang disertai dengan kepercayaan akan pantangan tabu dan larangan terhadap beberapa makanan tertentu. Pantangannya adalah kebiasaan budaya atau anjuran yang tidak memperbolehkan untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu, misalnya sayur, buah, ikan, dan makanan tertentu lainnya, karena dianggap dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan bayinya. Tujuannya berpantang apa sih? Kenapa harus ada budaya itu? Pada mulanya, pantangan itu dimaksudkan oleh keluarga untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Namun tujuan ini seiring berjalannya waktu berubah di mana berakibat sebaliknya, yaitu merugikan kondisi kesehatan ibu hamil, terutama masalah kecukupan nutrisinya. Nah, yang awalnya ini ingin menjadi suatu uh, perlindungan ya untuk memastikan sang ibu baik-baik saja, terutama janinnya juga, namun sekarang malah menjadi bumerang yang akan menyerang sang ibu dan sang bayinya. Lalu ada ketakutan dan kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi dan kecemasan dari keluarga mengakibatkan sang ibu diharuskan untuk berpantang, di mana sebenarnya beberapa bahan makanan yang dilarang itu mengandung nutrisi yang sangat baik dalam memenuhi kebutuhan gizi sang ibu pada masa kehamilan. Nah, di sini ada konsep pemahaman yang salah. Ada 5 yang kami simpulkan. Pertama itu adalah menyebabkan zat gizi tidak bisa diterima janin. Lalu membuat air ketuban menjadi keruh. Ada mitos yang mengatakan seperti itu. Dapat membuat gatal-gatal dan atau alergi. Itu bisa jadi karena sang ibu memiliki misalnya alergi terhadap produk makanan tertentu. Itu bisa saja. Lalu yang ketiga dapat membuat panas, bisa menurunkan hemoglobin. Nah, membuat panas di sini mungkin adanya metabolisme yang meningkat, sehingga suhu tubuh pun meningkat. Lalu dapat mempersulit saat melahirkan. Ada yang bilang seperti itu. Lalu yang kelima adalah air susu menjadi berbau amis. Sebenarnya tidak ada bukti yang menyatakan air susu menjadi amis ya. Namun mungkin sang ibu memiliki kondisi tertentu sehingga ASI-nya menjadi amis, dan juga kebersihan ya, kebersihan dari sang ibu sendiri. Lalu pantangan wanita hamil suku Dayak apa saja sih? Kita sudah membahas sebelumnya. Di sini ada pada wanita hamil suku Dayak terdapat pantangan untuk tidak konsumsi seperti lauk pauk, sayur, buah, dan minuman tertentu. Nah, ada ikan, sayur, buah. Kita akan lebih menjurus lebih dekat, apa sih contoh-contohnya? Nah, ini contohnya. Ada udang, ikan asin, jeroan, daun pepaya, daun singkong, nanas, nangka, kopi, roti, dan rebung. Dari beberapa yang saya tahu di sini, yang paling mencolok itu adalah nanas. Banyak orang mengatakan ketika hamil, mengkonsumsi nanas dapat mengakibatkan keguguran dan juga sakit perut. Untuk sakit perut memang ada kemungkinan karena nanas ini bersifat asam. Jadi ketika masuk di perut, di lambung ya, akan meningkatkan asam lambung. Tapi sampai keguguran itu belum ada bukti yang menyatakan demikian, seperti itu. Lalu hasil penelitian yang kami simpulkan, nah di sini ketan hitam itu dihindari sebab dipercaya dapat mengakibatkan sang ibu sakit pinggang, seperti itu. Lalu ikan asin dapat berbahaya bagi kulit bayi dan mengakibatkan gatal-gatal. Lalu rebung menyebabkan gatal pada bayi dan ibu. Lalu sayur nangka dapat mengurangi produksi ASI dari sang ibu. Lalu adanya kesadaran. Ini poin terakhir, adanya kesadaran. Ini lucunya di sini. Adanya kesadaran sang ibu untuk mengenai bahaya melakukan pantangan dalam keadaan hamil. Namun demi menghormati orang tua dan adat istiadat tokoh masyarakat dan orang tua, sehingga sang ibu tetap melakukan pantangan itu dan mengikuti adat budaya supaya tidak ada perpecahan atau problem di dalam marriage mereka, seperti itu.
Nah, ini adalah hasil dan kesimpulan dari saya mengenai topik jurnal yang saya bawakan. Terdapat hubungan antara nilai norma adat istiadat terhadap status gizi, sebab adat berpengaruh dan berperan dalam perilaku masyarakat dan pola makan, sehingga adanya keterbatasan dalam konsumsi suatu bahan makanan karena dianggap tidak baik. Lalu yang kedua, masih terdapat ditemukan sejumlah bahan makanan yang dipantang oleh ibu hamil dengan alasan kesehatan ibu dan bayinya, walaupun jenis makanan tersebut memiliki nutrisi yang sangat baik dalam masa kehamilan dan bertolak belakang dengan prinsip gizi dan status gizi. Nah, kami akan memberikan saran dan solusi. Kelompok berpendapat jika harus ada pergeseran adat dan budaya yang mengarah kepada kemajuan zaman atau modernisasi, ada yang lebih mengarah kepada hal positif. Nah, tentu saja ya, kita harus mendukung hal ini. Sekalipun tidak bisa dirubah atau digeser, memang budaya itu ada yang tidak bisa digeser ya, teman-teman. Jadi sehingga kayak itu sudah melekat sekali. Namun setidaknya, adat itu bisa dilakukan sebagai seremonial belaka atau hanya sebagai upacara saja, bukan tidak diterapkan langsung ya, dan tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan individu seperti itu. Lalu adanya perlunya edukasi secara langsung kepada pihak yang berkepentingan agar adat tidaklah merugikan. Jadi kita harus bertemu kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan juga para tetua untuk membahas hal ini. Kita memberikan mereka edukasi dan juga lain sebagainya agar kiranya mereka dapat memberikan kebijakan-kebijakan tertentu yang tentunya lebih kepada pemenuhan status gizi dan gizi yang baik seperti itu kawan-kawan. Ini adalah referensi yang kami gunakan, yakni dari Ibu Siti Nurul Huda tahun 2019 terkait perilaku berpantang makan pada ibu hamil suku Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Mungkin sekian adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kepada rekan-rekan sekalian dapat menanyakan pada kolom komentar. Sekian dari saya, selamat malam.